Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang larutan asam dan basa. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah tentang kekuatan asam dan derajat keasaman atau pH larutan asam. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kekuatan asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa dalam larutannya. Jadi, berdasarkan banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan tersebut, maka larutan asam dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Apa-apa saja perbedaan dari kedua asam ini? Yang pertama adalah larutan asam kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, atau disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan asam lemah juga dapat menghantarkan arus listrik tetapi tidak kuat, atau disebut juga larutan elektrolit lemah. Kenapa asam kuat menghantarkan arus listrik dengan kuat? Nah, ternyata dalam air atau dalam larutannya, hampir seluruh asam kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga dianggap bahwa asam kuat terionisasi sempurna. Contoh, asam klorida atau HCl. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, maka semuanya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Kemudian, bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah hanya dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah karena jumlah ionnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena asam lemah apabila dilarutkan ke dalam air hanya akan terionisasi sebagian. Contoh, asam asetat atau CH3COOH. CH3COOH ini apabila dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi sebagian menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Jadi, hanya sebagian ya, sebagiannya lagi masih terdapat dalam bentuk molekul CH3COOH. Makanya, reaksinya setimbang atau bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Untuk asam kuat, karena terionisasi sempurna, berarti memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan asam lemah, karena terionisasi sebagian, maka derajat ionisasi atau alfanya besar dari 0 dan kecil dari 1. Kemudian untuk asam lemah, karena reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik, maka asam lemah ini memiliki tetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan kesetimbangan asam dan dilambangkan dengan Ka. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan mana senyawa-senyawa yang termasuk asam kuat dan mana senyawa-senyawa yang termasuk asam lemah? Caranya adalah kita hafalkan saja yang untuk asam kuat, berarti selain asam kuat, maka itu adalah asam lemah. Oke, yang termasuk asam kuat adalah asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr, asam iodida atau Hi, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, asam klorat atau HClO3, dan asam perklorat atau HClO4. Berarti yang tidak termasuk asam kuat adalah asam lemah ya. Contohnya adalah asam fluorida atau HF, asam sulfida atau H2S, asam fosfat atau H3PO4, asam nitrit atau HNO2, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kekuatan asam bisa juga kita lihat dari harga Ka atau tetapan kesetimbangan asamnya, yaitu makin besar harga Ka, maka sifat asam relatif makin kuat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara menentukan derajat keasaman atau pH suatu larutan asam. Untuk menentukan pH suatu larutan asam, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, rumus ini berlaku baik untuk asam kuat maupun asam lemah ya. Kemudian perhatikan, untuk mencari pH berarti kita harus mengetahui dulu berapa konsentrasi ion H+-nya. Bagaimana cara mencari konsentrasi ion H+? Nah, untuk asam kuat, konsentrasi H+ bisa kita cari dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma.
Jadi, ini rumus khusus untuk asam kuat ya, di mana A adalah valensi asam atau jumlah ion H plusnya, sedangkan Ma adalah molaritas atau konsentrasi larutan asamnya. Kemudian untuk asam lemah, konsentrasi H plusnya bisa dicari dengan menggunakan dua rumus ya. Jadi, jika nilai Ka-nya diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Tetapi, jika yang diketahui alfa atau derajat ionisasinya, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali Ma. Jadi, ini rumus yang digunakan jika Ka-nya diketahui, dan ini rumus yang digunakan jika alfanya yang diketahui. Nah, dari kedua rumus ini berarti bisa kita lihat bahwa akar Ka dikali Ma itu sama dengan alfa dikali Ma. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi atau kesetimbangan asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diketahui data, asam asetat memiliki Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5, asam benzoat memiliki Ka 6,3 kali 10 pangkat min 5, asam format Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4, dan asam nitrit Ka-nya sama dengan 6 kali 0 kali 10 pangkat min 4. Urutan kekuatan asam dari data di atas adalah, oke, jadi di sini ada 4 jenis asam lemah, masing-masing memiliki nilai Ka. Nah, ingat, makin besar nilai Ka-nya atau harga Ka-nya, maka sifat asam akan relatif semakin kuat. Berarti tinggal kita pilih saja, di antara 4 jenis asam ini, mana yang Ka-nya paling besar, berarti itulah yang paling kuat. Kita cek satu-satu ya. Nah, di antara 4 ini, yang paling besar nilai Ka-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 4. Berarti di antara keempat ini yang paling kuat adalah asam nitrit. Oke, kemudian yang kedua kita lihat mana yang lebih besar. Atau di bawahnya 6,0, yang ini ya, yaitu 1,8. Berarti ini urutan kedua. Kemudian yang urutan ketiga adalah, ini sama-sama 10 pangkat min 5, berarti yang urutan ketiga adalah 6,3. Yang keempat berarti yang 1,8 atau asam asetat. Berarti kekuatan asam nomor 4 atau asam nitrit lebih besar dari kekuatan asam nomor 3 atau asam format, dan lebih besar dari kekuatan asam nomor 2 atau asam benzoat, dan lebih besar dari kekuatan asam nomor 1 atau asam asetat. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Tentukan pH masing-masing larutan berikut. Jadi di sini ada dua larutan. Yang pertama adalah larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 m. Yang B, larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,01 m dan derajat ionisasinya adalah 0,004. Nah, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu ya jenis asamnya. H2SO4 ingat, ini adalah asam kuat. Sedangkan CH3COOH adalah asam lemah. Bagaimana cara membedakannya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, jadi yang asam kuat itu harus dihafal. Kemudian ciri-ciri lainnya, kalau asam lemah, alfanya itu di bawah 1. Jadi kalau diketahui alfanya sama dengan 0,004, berarti ini sudah pasti adalah asam lemah. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita langsung jawab yang A dulu ya. Untuk mencari pH, kita harus cari dulu konsentrasi ion H plusnya. Nah, karena ini asam kuat, maka konsentrasi H plusnya sama dengan A dikali Ma. A adalah valensi asam. Untuk menentukan nilai A atau nilai valensinya, bisa kita langsung lihat dari jumlah H-nya yang ada di rumus kimia ini ya. H di sini ada 2, berarti valensi asamnya adalah 2. Atau adik-adik bisa juga buat reaksi ionisasinya. Sambil belajar membuat reaksi ionisasi ya. Jadi H2SO4 itu kalau terionisasi menjadi 2H+. Jadi 2 di sini jadi ke depan 2H+ ditambah SO4 2-. Oke, di sini kelihatan jumlah ion H+-nya ada 2. Makanya A atau valensi asamnya adalah 2. Lalu dikali dengan konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya adalah 0,05
Jadi 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Untuk memudahkan perhitungan selanjutnya, ini kita ubah ke bentuk bakunya ya. Jadinya 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, jelas ya? Jangan lupa satuannya, M atau molaritas. Kemudian baru kita lanjut untuk mencari pH-nya. Ingat, rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Atau sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang kita hitung. Ingat sifat-sifat logaritma, matematika ya. Jadi, pangkatnya ini bisa kita kedepankan. Min 1 pindah ke depan ketemu min jadinya positif 1. Jadinya 1, log 10 itu 1, berarti 1 dikali 1 adalah 1, lalu dikurang dengan log 1. Log 1 itu sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0 adalah 1, berarti jawabannya 1. Berarti pH larutan H2SO4 0,05 M adalah 1. Oke, sekarang kita jawab yang B-nya. Karena CH3COH adalah asam lemah, dan yang diketahui adalah alfanya atau derajat ionisasinya, berarti kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Langsung kita masukkan angkanya ya. Alfanya adalah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3 dikali MA-nya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Jadinya konsentrasi H+-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, terus dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, konsentrasi H+-nya sudah kita peroleh, sekarang kita cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, atau sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung, ini sama dengan pangkatnya ke depan ya, jadinya 5 dikurang log 4. Jika log 4-nya diketahui, perhitungannya bisa kita lanjutkan atau disesuaikan dengan pilihan jika soalnya pilihan ganda. Tetapi kalau sampai di sini juga sudah benar. Jadi, pH CH3COH 0,01 M adalah 5 dikurang log 4. Bisa dipahami ya? Oke, kita sekarang lanjut ke contoh yang lain. Derajat ionisasi asam format adalah 0,01. Jika tetapan ionisasinya 1,8 kali 10 pangkat min 4, maka pH larutan itu adalah... Oke, perhatikan pada soal ini yang diketahui adalah derajat ionisasi atau alfa, yaitu sama dengan 0,01. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah tetapan ionisasi atau Ka-nya, yaitu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, lalu yang ditanyakan adalah pH larutan itu atau larutan asam format. Ingat, untuk mencari konsentrasi H+, rumusnya ada dua ya. Bisa menggunakan akar Ka dikali Ma atau menggunakan alfa dikali Ma. Nah, masalahnya di sini alfa sama Ka-nya diketahui semua, tetapi Ma-nya tidak diketahui. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan, karena konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma dan sama juga dengan alfa dikali Ma, berarti akar Ka dikali Ma itu sama dengan alfa dikali Ma. Berarti dari persamaan ini kita bisa mencari nilai Ma atau konsentrasi asamnya. Caranya, masing-masing ruas kita kuadratkan ya. Akar Ka dikali Ma dikuadratkan jadinya Ka dikali Ma. Jadi akarnya hilang ya. Sama dengan alfa dikali Ma dikuadratkan jadinya alfa kuadrat dikali Ma kuadrat. Di sini Ma-nya bisa kita coret, berarti di sini Ma-nya juga dicoret 1, berarti tinggal 1 ya. Kan ada 2. Jadinya Ma sama dengan Ka per alfa kuadrat. Oke, sekarang baru kita lanjut mencari Ma-nya. Kita masukkan saja langsung angkanya. Jadi Ma sama dengan Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan alfanya 0,01 atau 10 pangkat min 2 ya. Kemudian dikuadratkan lagi. Ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4
per 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kita coret 10 pangkat min 4-nya, berarti konsentrasinya sama dengan 1,8. Sekarang kita cari konsentrasi ion H+-nya. Untuk mencari konsentrasi ion H+, rumusnya ada dua kan? Ada akar Ka dikali Ma, ada alfa dikali Ma. Lalu yang mana yang kita gunakan? Terserah ya, yang mana aja boleh, nanti hasilnya akan sama saja. Di sini kita akan pilih yang gampang saja ngitungnya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Nah, kita masukkan angkanya, alfanya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ma-nya adalah 1,8. Berarti konsentrasi ion H+-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 2. Jadi, bisa kita tentukan langsung pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ atau 1,8 kali 10 pangkat min 2, atau sama dengan 2 dikurang log 1,8. Jadi pH atau jawabannya adalah 2 dikurang log 1,8. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang keempat. Larutan asam asetat dengan Ka2 kali 10 pangkat min 5 yang mempunyai pH sama dengan larutan asam sulfat 0,01 m mempunyai konsentrasi sebesar. Oke, jadi di sini ada dua larutan ya. Ada larutan asam asetat atau CH3COOH, ada larutan asam sulfat atau H2SO4. Nah, dari CH3COOH yang diketahui adalah Ka-nya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan dari larutan H2SO4 yang diketahui adalah konsentrasinya, yaitu 0,01 m. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan asam asetat atau Ma-nya si CH3COOH. Dengan catatan, kedua larutan ini memiliki pH yang sama. Jadi, kalau CH3COOH-nya kita misalkan 1, H2SO4-nya kita misalkan 2, berarti pH 1 itu sama dengan pH 2. Nah, ingat, untuk mencari pH, baik untuk asam lemah maupun asam kuat, itu rumusnya sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti, jika pH-nya sama, maka konsentrasi H+-nya juga sama. Jadi, bisa kita tulis di sini, konsentrasi H+ untuk asam asetat atau CH3COOH atau 1 ya, itu sama dengan konsentrasi ion H+2 atau untuk H2SO4. Nah, sekarang kita uraikan lagi rumus konsentrasi H+-nya. Apakah sama asam lemah dengan asam kuat? Beda ya. Nah, kalau untuk CH3COOH atau 1 atau asam lemah, rumus konsentrasi ion H+-nya itu adalah akar Ka dikali Ma. Nah, ini sama dengan kalau untuk konsentrasi H+ asam kuat atau H2SO4 itu rumusnya adalah A dikali Ma. Jadi di sini adalah Ma1 atau Ma-nya si CH3COOH, di sini adalah Ma2 atau konsentrasinya si H2SO4. Kita masukkan angkanya. Jadinya akar Ka-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5, kemudian dikali Ma. Ma-nya kan belum diketahui ya, ini yang ditanyakan. Kita tulis Ma saja. Kemudian sama dengan A itu valensi asam. Jumlah ion H+ pada H2SO4, yaitu 2. Dikali Ma-nya adalah 0,001 atau 10 pangkat min 3. Jadi langsung saja kita ubah ke bentuk bakunya ya. Ini kita kuadratkan masing-masing ruas agar akarnya hilang. Ini dikuadratkan ruas kiri jadinya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma. Sama dengan ini juga dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan jadinya 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti Ma sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini pindah ruas, ini kan kali pindah ruas jadi bagi ya. Per 2 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 4 dibagi 2, 2. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5, ini berarti pangkatnya dikurang, jadinya 10 pangkat min 1. Satuannya jangan lupa, yaitu M atau molar. Berarti konsentrasi larutan asam asetatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 M.
atau sama dengan 0,2 M. Oke, berikutnya kita ke contoh soal yang kelima. Sebanyak 500 ml asam lemah, misalnya HX, memiliki Ka 3,2 kali 10 pangkat min 5 dan mempunyai pH 3 dikurang log 4. Jika MR senyawa tersebut adalah 60, maka massa asam HX yang terlarut adalah... Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Jadi asam lemah HX ini memiliki volume sama dengan 500 ml. Kemudian Ka-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Lalu pH-nya 3 dikurang log 4. Dan MR-nya adalah 60. Yang ditanyakan adalah massa atau gram dari asam HX. Oke, langsung saja kita hitung ya. Karena pH-nya diketahui, berarti kita menghitungnya mulai dari nilai pH-nya ini. Ingat, pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti, kalau pH-nya 3 dikurang log 4, berarti min log konsentrasi H+ sama dengan 3 dikurang log 4. Kita mau cari konsentrasi ion H+-nya. Jadi, min log konsentrasi H+ sama dengan, ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi min log 4 dikali 3-nya ini kita kembalikan lagi. Jadinya 10 pangkat min 3. Gitu. Jadi udah jelas ya. Berarti di sini konsentrasi ion H+-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi H+-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ untuk asam lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Karena yang ditanya massa atau gramnya, berarti Ma ini kita uraikan lagi. Ingat, rumus Ma atau konsentrasi adalah gram per mr kali 1000 per volume. Jadi langsung saja kita uraikan rumusnya ya. Kemudian ini juga langsung saja kita keluarkan akarnya, berarti masing-masing ruas dikuadratkan. Jadi konsentrasi H+-nya dikuadratkan sama dengan, berarti ini akarnya hilang ya kalau dikuadratkan, jadinya Ka dikali Ma harusnya, Ma-nya langsung kita uraikan saja menjadi gram per mr dikali 1000 per volume. Jelas ya? Nah, sekarang baru kita masukkan data-data yang sudah diketahui. Yang pertama adalah konsentrasi ion H+, yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini kita tulis 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Sama dengan Ka-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikali gram per mr. Mr-nya adalah 60. Kemudian dikali 1000 per volume. Volumenya adalah 500. Nah, ini langsung kita hitung saja ya. Langsung kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, yaitu 1000 dibagi 500 dapat 2. Kemudian 2 sama 60 juga kita bisa coret. Di sini jadi 1 ya. 60-nya berarti jadi 30. Lalu langsung kita kali silang saja ya untuk menentukan gramnya. Berarti gram sama dengan, ini langsung kita kuadratkan. 4 kuadrat adalah 16. Dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 6. Dikali 30. Dibagi dengan 3,2 kali 10 pangkat min 5. Kita sederhanakan atau kita coret-coret yang bisa dicoret ya. Jadi 16 sama 3,2 itu bisa dibagi, sama-sama dibagi 16. 16 dibagi 16 adalah 1, 3,2 dibagi 16 adalah 0,2. Berikutnya, 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 5. Bisa kita sederhanakan juga, ini berarti pangkatnya dikurang ya. Min 6 ditambah, min 6 dikurang min 5, atau min 6 ditambah 5, jadinya 10 pangkat min 1, posisinya di atas. Jadi 10 pangkat min 5-nya habis. Di sini jadi 10 pangkat min 1.
Langsung kita kalikan, 10 pangkat min 1 atau 0,1 dikali 30 itu sama dengan 3. Kemudian dibagi dengan 0,2. Atau sama dengan 3 dibagi 0,2 atau 30 dibagi 2 itu sama dengan 15 gram. Jadi massa HX yang terlarut yaitu sebanyak 15 gram. Oke adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.